Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah baik ya. Coba sebelum memulai kegiatan cek di lantainya kanan kirinya apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada dipungut. Bersih semua? Oke, alhamdulillah bersih ya. Oke, sebelum memulai mari salah satu siswa ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua? Hadir ya, nihil ya. Oke, terima kasih. Akan bertanya, apakah mengenai materi yang kemarin, apa langkah-langkah dalam penanganan DOC? Ingin tahu langkah-langkahnya? Pertama, mempersiapkan kandang. Nah, setelah kandang disiapkan, kemudian menimbang. Setelah itu, setelah ditimbang, sebelum dimasukkan ke dalam brooding, diapakan? Dihitung dulu ya. Setelah dihitung baru penebaran DOC dalam brooding, kemudian pemberian pakan dan minum. Peserta didik mampu menjelaskan tentang cara pemberian pakan dan air minum unggas pedaging. Artinya nanti ketika kalian menyelesaikan pembelajaran kali ini, kalian bisa menjelaskan tentang cara pemberian pakan dan cara pemberian minum untuk unggas pedaging. Kemudian peserta didik mampu melakukan pemberian pakan dan minum unggas pedaging. Ya. Oke, kemudian Bapak bagikan bahan bacaan dulu. Bapak beri waktu 10 menit kalian untuk mengamati, mencermati hasil bacaan ini. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Mengapa kebutuhan air minum harus tersedia sepanjang hari? Ya, kenapa kebutuhan air minum harus tersedia sepanjang hari? Karena berkaitan dengan tingkat optimalnya produksi suatu peternakan ayam ya. Apa pentingnya? Apa pentingnya kita mengetahui cara pemberian pakan dan minum pada unggas pedaging dengan baik dan benar? Ya, pertanyaannya seperti itu. Kemudian untuk mengetahui hal tersebut, untuk memecahkan permasalahan tersebut, mari kita simak video, kemudian video pembelajarannya. Kemudian kalian menggali, mengamati video tersebut guna menjawab pertanyaan permasalahan tersebut ya, masalah yang tadi. Mengapa sih kita perlu mengetahui cara pemberian pakan dan minum yang baik kan itu. Nanti dari video tersebut silakan kalian analisis, silakan kalian amati, kalian pelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang perlu dicatat silakan dicatat poin-poin penting. Karena ada beberapa asumsi di peternak bahwa 1 kali ngasih pakan bagus, 2 kali ngasih pakan bagus, 3 kali ngasih pakan bagus. Lalu sebenarnya apa poin yang paling penting? Kalau kita evaluasi pemberian 1 kali, kalau dari kesimpulan 3 pemahaman ini, yang paling penting ternyata bukan masalah
pemberian 1, 2, atau 3 kalinya. Tapi yang paling penting adalah makan, berarti langsung makan bagus. Kalau pulang dari jam 3 langsung makan bagus. Kalau masih tetap jam 3 sore, berarti masih normal. Makan tidak naik, tidak turun. Jika di atas jam 3, tandanya langsung makannya turun. Nah, ini yang harus aware di peternak. Tandanya ayam mengalami stres. Stres umur besar biasanya dipengaruhi oleh suhu tinggi, kecepatan angin kurang, ayam petting, biasanya seperti ini. Terus bagaimana solusinya untuk makan tadi? Kurangi dari 8 ke makanya jam 7 sampai jam 3 sore, kurang lebih 9 saat. Untuk sore ke pagi kurang lebih 13 saat, total 22 saat. Nah, jika di hari berikutnya ternyata ada 3 Harus mengetahui atau memberi pakan sesuai kebutuhannya. Ya, ternak berarti harus mengetahui pemberiannya sesuai kebutuhannya. Ya, yang dia sampaikan tadi kan, mau banyak, mau 1 kali atau 1 kali, 2 kali atau 3 kali pun sama. Yang pasti peternak harus tahu jadwal habisnya pakan yang dimakan oleh ternaknya. Misalkan jam 7 pagi saya ambil yang 1, jam 7 pagi sampai ketemu lagi jam 7 pagi lagi kan gitu. Apakah pakan ini habis di jam 7 pagi? Pada saat besoknya apakah pakan itu habis? Indikatornya kan seperti itu. Kalau habis bisa ditambahkan, ya. Kalau tersisa daripada terbuang, cuma terinjak-injak, tercecer dan tidak efisien, lebih baik dikurangi. Kan seperti itu. Tergantung penambahan atau pengurangan pakan itu melihat kondisi ayam. Indikatornya apa? Mungkin ayamnya sakit atau suhunya panas, ayam kedinginan. Itu mempengaruhi indikatornya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan. Setelah kalian menyimak video tadi, kemudian penjelasan PowerPoint-nya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nanti kalian jika tidak ada, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ya. Oke. Kemudian ini kelompok 2. Kelompok 3 ya. Ini terakhir kelompok 4. Membagikan lembar kerjanya. Silakan berdiskusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerjanya. Ditulis nama, kelas, karena yang pertama tadi apa? Nah, apa itu? Apa tadi yang dari apa poin-poin penting dari video yang kalian lihat tadi? Kan gitu kan? Tulis aja. Seingat kalian tadi apa? Oh, ternyata pemberian pakan. Ditulis saja nggak apa-apa. Yang pengamat sampai 10 kali dalam sehari. Mengapa demikian? Karena pada awal pemeliharaan anak ayam masih membutuhkan jumlah pakan yang sedikit. Apabila yang diberikan terlalu banyak, pakan tidak akan habis.
yang menyebabkan pakan hanya terinjak-injak sehingga pakan akan terbuang dan menjadi tidak efisien. Pemberian pakan yang masalah kedua, pemberian pakan ternak akan sangat berpengaruh. Semakin muda ayam sampai usia 3 hari, pemberian pakan harus sering berkisar 9 sampai 10 kali dalam sehari. Mengapa demikian? Karena pada awal pemeliharaan anak ayam masih membutuhkan jumlah pakan yang sedikit. Apabila yang diberikan terlalu banyak, pakan tidak akan habis, yang menyebabkan pakan hanya terinjak-injak sehingga pakan akan terbuang dan menjadi tidak efisien. Suhu panas, ventilasi udara tidak lancar akan sakit. Silakan, ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Sebutkan standar pakan pada ayam pedaging. Oh, itu pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Dari kelompok 4 untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya. Evaluasi. Setelah kalian melakukan presentasi, Bapak melakukan evaluasi. Yang pertama ya, masih ada kelompok yang kurang percaya diri ya. Di bagian siswa masih kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya, baik itu bertanya atau mempresentasikan, itu masih kurang percaya diri. Semoga kelak di pertemuan berikutnya kalian lebih percaya diri dan mampu berdiskusi secara aktif kan gitu ya. Kemudian poin-poin pentingnya mengenai pembelajaran tersebut kan kualitas dan kuantitas. Jika air minum kurang, apa yang menyebabkan? Apa yang akan terjadi jika air minum kurang pada suatu peternak? Kenapa? Dehidrasi, penurunan produksi kan, seperti itu kan ya. Mengenai manajemen kesehatan ternak ya, penanganan ternak sakit, manajemen kesehatan ternak. Besok kita mempelajari materi tersebut ya. Di awal yang pertama kita perkandangan, setelah itu penanganan DOC, dan sekarang pemberian pakan minum. Kemudian selanjutnya pembelajaran keempat yaitu mengetahui tentang kesehatan ternak. Lembar refleksi itu ada di lembar akhir RKPD ya, nanti silakan diisi dan kumpulkan besok nggak apa-apa. Jadi kumpulkan besok nggak apa-apa, itu sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran hari ini. Lanjut dari pembelajaran ini, silakan kalian buat laporan mengenai materi pemberian pakan dan minum pada ternak unggas. Nanti format laporan akan menyusul, akan saya sampaikan melalui chat grup WA kelas ya. Oke, paham? Adalah anak SMK. Kalian harus bangga menjadi anak SMK ya. Karena sesuai motonya SMK bisa, SMK hebat. Anak SMK itu lebih disiapkan untuk keterampilan bekerja. Berbeda loh kalian sama anak SMK. Untuk diakhiri dengan berdoa bersama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Berdoa secara hikmat ya, agar ilmu yang kita pelajari dapat berguna, dapat bermanfaat, dapat menjadi hikmah, menjadi berkah bagi kita semua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.